Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Artika Sari dengan NIM A131240049. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum ini sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, kepentingan, proses, dan sikap perilaku. Perlu diperhatikan ada 3 unsur penegakan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan lingkungan hidup juga harus dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan semua pihak. Selanjutnya, fungsi hukum menurut Lawrence. Yang pertama, ada substansi hukum, yaitu peraturan yang terdiri dari peraturan substantif dan peraturan bagaimana institusi harus bertindak. Kedua, struktur hukum, pola yang memperlihatkan bagaimana hukum bekerja dengan bentuk yang tetap sebagai suatu sistem badan. Ketiga, budaya hukum, sikap yang terpola, nilai, prinsip, gagasan, atau pendapat yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dianut oleh setiap pribadi pada level individu dan kelompok di dalam masyarakat. Selanjutnya, ada penegakan hukum dilakukan secara preventif atau pencegahan dan represif atau pengenaan sanksi. Pertama, penegakan hukum lingkungan secara preventif, yaitu pengaturan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Substansi hukumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan undang-undang lain terkait lingkungan hidup seperti konservasi sumber daya alam dan ekosistem, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Peraturan ini menjadi landasan hukum penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kedua, pembinaan aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan, penataran, atau pendidikan keterampilan hukum. Yang ketiga, pembinaan pelaku usaha atau pemegang izin usaha mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam penegakan lingkungan hidup, pembinaan ini dilakukan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, ada sosialisasi dan penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat. Dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya fungsi lingkungan hidup dan sanksi hukum apabila masyarakat melakukan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Kelima, pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan ini dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati wali kota untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses perencanaan dan perizinan lingkungan, kebijakan penataran, cara pemanfaatan lingkungan, pengembangan, cara pemeliharaan dan pemulihan lingkungan, cara pengendalian lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, serta penerapan sanksi hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Selanjutnya, pasal yang terkait hukum preventif. Pertama, pasal 71 UU PLH, yaitu pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Kedua, pasal 72 UU PLH, pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Selanjutnya, pasal 73 UU PLH, pengawasan oleh menteri terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pasal 74 yaitu kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup.
Selanjutnya ada penegakan hukum lingkungan secara represif, yaitu adanya sanksi administratif berupa teguran tertulis yang diberikan kepada pelaku yang melanggar peraturan. Kedua, paksaan pemerintah, yaitu untuk menghentikan kegiatan yang melanggar. Ketiga, pembekuan dan pencabutan izin usaha diberikan kepada pelaku yang tidak mematuhi peraturan dan melakukan pelanggaran berat. Keempat, denda pembayaran uang sebagai ganti rugi atas pelanggaran. Selanjutnya, sanksi perdata, yaitu ada ganti rugi, pembayaran uang atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Kedua, pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak. Ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak lain tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya. Lalu ada sanksi pidana, yaitu pidana penjara 1-15 tahun yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran berat, denda 1 miliar sampai 15 miliar, pembayaran uang sebagai ganti rugi atas pelanggaran. Pidana tambahannya perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan kerusakan lingkungan, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan, penempatan perusahaan di bawah pengampuan maksimal 3 tahun. Kesimpulan dari yang saya presentasikan tadi, yaitu penegakan hukum lingkungan di Indonesia bukan hanya soal menghukum pelanggar, tapi juga membangun kesadaran, memperkuat kelembagaan, dan menumbuhkan budaya hukum yang pro lingkungan. Dengan pendekatan preventif dan represif yang seimbang, perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkeadilan demi keberlanjutan generasi yang mendatang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.